datang bunga menguntung. Surya datang, pecahlah pagi. Kami ucapkan Assalamualaikum. Semoga berkenan dan tak akan pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan man irtaqa min rutabil ikhlas wa muntaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang berada di garis khatulistiwa dengan berbagai kemajemukan yang ada, menjunjung toleransi beragama, berpedoman dengan Pancasila, berfalsafah Bhinneka Tunggal Ika, yang insya Allah bangsa yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Data dari Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan menyatakan bahwa bahasa daerah di Indonesia berjumlah 652 bahasa daerah. Sebuah angka yang sangat fantastis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak khazanah di dalamnya. Dengan demikian pula, dari sektor kependudukan, data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020 menyatakan bahwa jumlah suku bangsa yang mendiami bangsa Indonesia berjumlah 1.340 suku bangsa. Sebuah anugerah yang sangat besar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa Indonesia. Menurut data dari sensus kependudukan, bahwa jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia mencapai 207,2 juta jiwa atau 87,18%. Jumlah pemeluk agama terbanyak di negeri kita ini menjadikan masyarakat Islam masyarakat mayoritas yang memiliki peranan aktif dalam membangun peradaban modern. Usaha memperkenalkan budaya Islam dan budaya khas Indonesia kepada masyarakat umum harus kita gencarkan. Selain diharapkan meningkatkan kesadaran kultural Islam, juga diharapkan meningkatkan pengakuan dan penerimaan pada taraf internasional, khususnya pada taraf dunia Islam sendiri, bahwa suatu bentuk budaya Islam seperti di negeri kita ini sudah sepenuhnya absah dan tidak dapat dikatakan kurang Islami dibandingkan dengan budaya di tempat-tempat lainnya. Atas dasar inilah, maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan syarahan dengan judul Mencetak Revolusi Muslim Cinta Tanah Air melalui nilai-nilai Islam Nusantara, dengan landasan firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 24 yang berbunyi,
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Hadirin sebangsa dan setanah air, seorang guru bangsa, Nurholis Majid, di dalam bukunya Islam Agama Kemanusiaan menyatakan bahwa Islam harus mengikuti berjalannya zaman. Kita tidak hanya dituntut dalam memahami dan menggunakan sumber-sumber suci, tapi kita juga dikehendaki dalam memahami pesan-pesan sejarah masa lalu yang bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kita agar mempermudah dalam menangkap pesan-pesan masa kini dan masa yang akan datang. Dengan demikian, diharuskan adanya unsur kontinuitas dan kreativitas, unsur kreatif dan kezamanan. Tuntutan belajar dari masa lalu dalam kerangka mempertahankan mana saja unsur-unsur yang positif dan membuang mana saja unsur-unsur yang negatif, dan digunakan untuk mencapai unsur-unsur yang lebih baik lagi. Dengan begitu, suatu pandangan tidak saja memiliki keabsahan yang diperoleh untuk sumber dinamika pengembangannya, tetapi juga tuntutan nyata menurut perkembangan zaman. Membangun pemikiran Islam berbasis kultur Indonesia yang dipadukan dengan modernisasi, yakni mengembangkan sejumlah pemikiran dan sikap yang ramah, santun, dan berbasis tradisi-tradisi di satu sisi dan berbasis modernitas zaman kekinian di sisi yang lain. Hadirin yang berbahagia, moderasi Islam adalah cara bagaimana kita membangun peradaban Islam menjadi peradaban yang lebih baik lagi, meskipun dihadapkan dengan realitas kemajemukan yang beragam, sehingga problema keumatan dapat disikapi dengan adil, bijaksana, dan proporsional, sehingga menjadikan umat Islam sebagai ummatan wasatan, sebagaimana yang dikatakan Nurholis Majid bahwa ummatan wasatan adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik yang moderat dan memiliki sikap-sikap moderasi sebagai ciri utamanya dalam menghadapi suatu konflik dan konfrontasi yang disebabkan dengan adanya perbedaan. Hal ini juga dijabarkan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi,
Dan seperti demikian pula lah, telah kami jadikan kamu umat Islam sebagai umat adil dan pilihan, agar kamu sekalian menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu sekalian. Ayat tersebut hadirin dengan jelas menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang moderat, adil dan fleksibel. Fleksibel yang dimaksud di sini ialah umat yang menyesuaikan zaman. Umatan wasaton adalah umat yang bersikap adil, bijaksana dan proporsional dalam kepentingan material dan spiritual, ketuhanan dan kemanusiaan, akal dan wahyu, masa lalu dan masa depan, individu dan kelompok, realisme dan idealisme, dan orientasi duniawi dan ukhrawi. Sebagai intelektual muda hadirin, mari kita bersama-sama membuka ruang dialog yang inklusif tanpa saling mencurigai antara satu dengan yang lainnya. Karena itu merupakan warisan tokoh-tokoh terdahulu dalam memperjuangkan bangsa kita, bangsa Indonesia. Sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah syair Jawa berikut ini. Gundul-gundul pacucun gelelengan, Nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, Wakul glimpang segone dadi saratan, wakul glimpang segone dadi saratan. Sebagai intelektual muda hadirin, mari kita bersama-sama memiliki etos kerja dalam Islam. Dan Islam mengharuskan kita memiliki demikian, bahwa suatu etos kerja ialah hasil sebuah kepercayaan seorang muslim, bahwa kerja memiliki keterkaitan dengan tujuan hidupnya, yakni memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etos kerja dalam Islam, dalam amal dan usaha kita juga dijabarkan oleh Allah dalam surah An-Najm ayat 38 yang berbunyi, alla taziru waziratu wizra ukhra. Shadaqallahul azim. Bahwasannya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Maha benar Allah yang agung dengan segala firman-Nya. hadirin sebangsa dan setanah air. Jadi, Islam adalah agama yang mengajarkan orientasi kerja, sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah ungkapan bahwa penghargaan dalam jahiliyah Berdasarkan keturunan, dan penghargaan dalam Islam Berdasarkan amal. kita sebagai masyarakat umat beragama dan bernegara harus bertakwa, bahwa setiap apa yang kita lakukan, kita yakin bahwa Allah selalu ada dalam setiap kegiatan. Surodiro Jaya Ningrat lebur gening pangastuti. the strength of the flesh and the dominion is free by virtue of the noble mind.